Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Suci Indah Ramadhani dari kelompok 3 kelas M232. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai fonologi. Apakah dari teman-teman ada yang tahu apa sih fonologi itu? Nah, berdasarkan asal katanya, fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan kata logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, fonologi berarti ilmu tentang bunyi. Lalu, bunyi apakah yang dimaksud? Apakah bunyi kaleng yang jatuh merupakan bunyi yang dimaksud dalam fonologi, ataukah bunyi orang mendengkur, dan ataukah bunyi klakson? Jawabannya bukan. Bunyi yang dimaksud dalam fonologi adalah bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau disebut dengan organ artikulatoris. Pengertian fonologi dikemukakan oleh para ahli, yaitu fonologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji sistem bunyi sebuah bahasa menurut Kristal pada tahun 2008 nomor 365. Roger Lass dalam Ahmad dan Krisanjaya pada tahun 2007 nomor 1.4 menyatakan bahwa dalam arti sempit, fonologi sebagai subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari fungsi bunyi bahasa. Hal itu berarti fonologi mengkaji bunyi-bunyi bahasa, baik bunyi-bunyi itu kelak berfungsi dalam ujaran atau bunyi-bunyi bahasa secara umum. Di samping mempelajari fungsi, perilaku, serta organisasi bunyi sebagai unsur linguistik, fonologi juga mempelajari bunyi sebagai fenomena dalam dunia fisiologikal, anatomikal, psikologikal, dan neurologikal manusia yang memproduksi bunyi-bunyi tersebut. Bidang linguistik hal tersebut dengan fonetik. Hal itu senada dengan yang dikemukakan oleh Robbins pada tahun 1992 nomor 23-24, yaitu fonologi adalah bagian linguistik yang mempelajari pola dan organisasi bahasa dalam kaitannya dengan ciri-ciri dan kategori fonetis. Sedangkan fonetik adalah bagian linguistik yang mempelajari alat ucap. Muhlis pada tahun 2008 nomor 1-2 mengemukakan hal yang hampir sama, yaitu fonologi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fonetik dan fonemik. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya yaitu mengenai fonem dan alofon. Yang pertama, fonem. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya bagaimana? Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contohnya, fonem T jika berada di awal kata atau suku kata dilafalkan secara lepas. Pada kata topi, fonem T dilafalkan lepas. Namun, jika berada di akhir kata, fonem T tidak diucapkan lepas. Bibir kita masih tetap rapat, tertutup saat mengucapkan bunyi. Misal pada kata buat. Yang kedua, alofon. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misal fonem pertama pada kata makan dan makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Kalau dalam kurung P yang lepas kita tandai dengan dalam kurung P saja, sedangkan dalam kurung P yang tak lepas kita tandai dengan dalam kurung P lebih dari. Maka kita dapat berkata bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P mempunyai dua alofon, yakni dalam kurung P dan dalam kurung P lebih dari. Atau dapat kita lihat di samping ini penulisan alofon yang benar. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Terima kasih. Saya akan membawakan materi tentang struktur bunyi. Struktur bunyi adalah cara bunyi-bunyi dalam suatu bahasa diatur dan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk kata-kata. Ini mencakup konsep-konsep seperti fonem, suara-suara yang dianggap memiliki makna berbeda dalam bahasa tersebut, serta aturan-aturan yang mengatur bagaimana fonem-fonem ini digabungkan untuk membentuk kata-kata. Misalnya, dalam bahasa Inggris, bunyi P dan B adalah dua fonem yang berbeda karena mereka dapat mengubah makna kata seperti pat dan bat. Aturan-aturan tertentu dalam bahasa Inggris juga mengatur bagaimana fonem-fonem ini diatur dalam kata-kata, seperti aturan bahwa bunyi P tidak dapat muncul di akhir kata dalam bahasa Inggris, kecuali dalam beberapa kata serapan.
Selain itu, struktur bunyi juga mencakup konsep aspek-aspek seperti aksen, penekanan, dan intonasi yang mempengaruhi cara kata-kata diucapkan dan dipahami. Struktur bunyi ini berbeda-beda antara bahasa-bahasa di dunia, sehingga penting untuk memahami struktur bunyi dari bahasa yang sedang dipelajari atau digunakan. Proses fonologis. Proses fonologis mengacu pada perubahan bunyi yang terjadi secara sistematis dalam suatu bahasa. Perubahan ini terjadi ketika bunyi-bunyi dalam sebuah kata atau frasa saling memengaruhi satu sama lain, menghasilkan pengucapan yang berbeda dari bentuk dasarnya. Proses fonologis terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu fonologi segmental. Fonologi segmental mempelajari perubahan bunyi individual atau fonem dalam sebuah kata. Contoh proses fonologi segmental yaitu yang pertama asimilasi, disimilasi, penambahan, serta pengurangan. Pada proses asimilasi, bunyi menjadi mirip dengan bunyi sebelahnya. Pada proses disimilasi, bunyi menjadi berbeda dengan bunyi di sebelahnya. Pada proses penambahan, bunyi baru ditambahkan ke dalam kata. Pada proses pengurangan, bunyi dihilangkan dari kata. Fonologi suprasegmental mempelajari perubahan yang berkaitan dengan fitur bunyi di atas level fonem, seperti intonasi, tekanan, dan durasi. Contoh proses fonologi suprasegmental yaitu nada. Perubahan nada dapat mengubah makna kata. Yang kedua, tekanan. Penekanan pada suku kata tertentu dapat mengubah makna kalimat tersebut. Yang ketiga, durasi. Panjang pendeknya bunyi dapat membedakan makna kata. Saya akan membawakan materi tentang hubungan antara bunyi dan makna. Hubungan antara bunyi dan makna dalam bahasa merupakan konsep yang kompleks dan penting dalam bidang linguistik. Dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Inggris, bunyi-bunyi atau fonem memiliki peran penting dalam menyampaikan makna. Perbedaan kecil dalam bunyi bisa menghasilkan perbedaan makna yang signifikan. Perbedaan bunyi dapat memengaruhi perbedaan makna. Hal ini disebut sebagai intonasi. Sebagai contoh, kata diam jika diucapkan dengan lembut dapat merujuk makna kondisi hening. Sementara jika diucapkan dengan kuat dan keras, maka kata ini merujuk pada perintah kepada lawan bicara untuk berhenti berbicara. Intonasi merupakan salah satu aspek penting dalam menyampaikan karya sastra. Intonasi yang tepat mampu menyampaikan pesan karya dengan tepat, sementara intonasi yang keliru dapat merusak makna karya sastra. Fonologi dialektal dan variasi adalah cabang dalam studi fonologi yang meneliti variasi bunyi-bunyi dalam bahasa yang disebabkan oleh perbedaan rasional, sosial, dan situasional. Dalam konteks ini, dialek merujuk pada variasi rasional dalam bahasa sementara variasi sosial merujuk pada perbedaan dalam bahasa yang terkait dengan faktor-faktor seperti kelas sosial, usia, jenis kelamin, atau gaya bahasa. Fonologi dialektal dan variasi mempelajari bagaimana bunyi-bunyi tertentu muncul atau berubah dalam dialek tertentu, serta bagaimana variasi sosial mempengaruhi pengucapan dan persepsi bunyi-bunyi dalam bahasa. Peneliti dalam bidang ini membantu memahami kompleksitas dan dinamika bahasa dalam konteks budaya dan sosial yang beragam. Berikut adalah beberapa teori fonologi yang dapat menjadi referensi. Yang pertama, teori fonologi generatif. Teori fonologi generatif dikembangkan oleh Noam Chomsky dan Maurice Haley. Teori ini mengkaji struktur bunyi bahasa dan mengidentifikasi aturan-aturan fonologi yang mengatur penggunaan bunyi-bunyi tersebut. Yang kedua, fonologi dalam konteks bahasa Melayu dan bahasa Bugis. Dalam teori fonologi generatif, aturan-aturan fonologi dianggap berurutan dan memiliki pengaruh terhadap bentuk permukaan bahasa. Dalam konteks kajian dialek, perbedaan aturan fonologi dapat menghasilkan dialek yang berbeda. Yang ketiga,
pengertian dan jenis fonologi. Menurut Marsono, fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa dan memperhatikan fungsi bunyi sebagai berbeda arti dalam sebuah bahasa tertentu. Teori fonologi mempelajari sistem bunyi dan karakteristik bunyi bahasa. Masing-masing teori fonologi memiliki perbedaan dan konsep yang berbeda dalam mempelajari struktur bunyi bahasa. Materi selanjutnya, pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah proses yang melibatkan penyampaian dan penerimaan pengetahuan bahasa kepada siswa. Beberapa strategi dan pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, yaitu metode berpusat pada siswa. Fokus pada kebutuhan dan minat siswa memungkinkan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis proyek, melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang memerlukan penggunaan bahasa dalam konteks praktis seperti membuat presentasi, menulis artikel, atau menyusun skenario. Yang ketiga, yaitu pembelajaran kolaboratif, mendorong siswa untuk bekerja sama dalam aktivitas belajar seperti diskusi kelompok atau proyek bersama untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Yang keempat, yaitu pembelajaran kontekstual, mengajarkan bahasa dalam konteks situasi yang nyata atau relevan bagi siswa seperti berbicara tentang topik tertentu atau berpartisipasi dalam peran simulasi. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis teks, menganalisis dan memahami teks-teks autentik seperti artikel berita, iklan, atau cerita pendek untuk memperluas kosakata dan pemahaman tata bahasa. Yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan, memanfaatkan perangkat lunak dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan pembelajaran seperti platform pembelajaran daring, aplikasi kuis, atau sumber daya multimedia interaktif. Yang ketujuh, yaitu umpan balik terstruktur. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan terstruktur kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam berbicara, menulis, dan mendengarkan. Kemudian yang kedelapan, pembelajaran diferensiasi, mengakomodasi perbedaan individual siswa dengan menyediakan materi, aktivitas, dan penilaian yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar mereka. Yang kesembilan yaitu pembelajaran terpadu, mengintegrasikan pembelajaran bahasa dengan konten atau mata pelajaran lain seperti matematika, sains, atau seni, untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan bahasa dalam konteks yang beragam. Kemudian yang terakhir yaitu exposure yang konsisten, mendorong siswa untuk terus terpapar dengan bahasa target melalui praktek mandiri, membaca, menonton film atau acara televisi, serta berinteraksi dengan penutur asli atau bahan sumber daya lainnya. Materi yang akan saya bahas adalah fonologi komparatif dan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Materi fonologi komparatif. Fonologi komparatif adalah proses membandingkan bagian-bagian suatu bahasa secara fungsional maupun struktural. Linguistik komparatif bersifat diakronis karena membandingkan bahasa dari masa ke masa. Dalam fonologi komparatif terdapat aspek-aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama, analisis fonemik. Fonologi komparatif memeriksa fonem-fonem dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. Ini melibatkan identifikasi bunyi-bunyi yang dianggap berbeda secara signifikan dalam suatu bahasa dan cara mereka digunakan untuk membentuk makna. Yang kedua, yaitu pola intonasi dan prosodi. Selain fonem, fonologi komparatif juga memperhatikan pola intonasi dan prosodi dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. Ini termasuk pola penekanan dalam kalimat dan bagaimana intonasi digunakan untuk menyampaikan arti tambahan. Yang ketiga yaitu perbandingan struktur kata.
Fonologi komparatif juga membandingkan struktur kata dan morfologi, seperti pola penempatan aksara vokal dan konsonan, serta pola pembentukan kata. Yang keempat yaitu analisis fonetik. Ini melibatkan pemeriksaan bagaimana bunyi-bunyi tersebut diucapkan secara fisik, termasuk posisi lidah, bibir, dan pita suara dalam pembentukan bunyi-bunyi tersebut. Yang kelima, yaitu faktor historis dan sosial. Fonologi komparatif juga mempertimbangkan faktor-faktor sejarah dan sosial yang mempengaruhi perkembangan sistem bunyi suatu bahasa. Ini bisa mencakup pengaruh dari bahasa-bahasa yang berdekatan, migrasi, kontak budaya, dan perubahan sosial. Yang terakhir yaitu kajian variasi dialektal. Dalam beberapa kasus, fonologi komparatif juga memperhitungkan variasi dalam sistem bunyi antara dialek-dialek suatu bahasa. Ini membentuk memahami bagaimana sistem bunyi bisa berubah dari satu wilayah. Keterkaitan dengan morfologi dan sintaksis. Hubungan sintaksis dengan bidang morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang seluk-beluk kata, sedangkan sintaksis membahas tentang frasa, klausa, dan kalimat. Keduanya saling berhubungan karena sebelum kita mempelajari sintaksis, ada baiknya untuk memahami morfologi terlebih dahulu. Secara lebih jelas, istilah untuk menyebut gabungan antara morfologi dan sintaksis disebut grammar. Morfologi membahas tentang bentuk, struktur kata yang sekaligus merupakan unsur terkecil dalam sintaksis. Kita tahu bahwa unsur terkecil dalam pembentukan frasa, klausa, dan kalimat adalah kata. Agar lebih jelas lagi, misalnya deretan morfologi buku, pembukuan merupakan 3 bentuk kata yang berbeda dari satu leksem yang sama, yaitu buku. Perbedaan itu mengakibatkan perbedaan konstruksi sintaksis yang mungkin dihasilkan, yaitu buku tulis, pembukuan tulis. Frasa kedua dan ketiga tidak gramatikal, sedangkan frasa pertama gramatikal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk kata sebagai objek kajian morfologi bisa berpengaruh terhadap konstruksi sintaksis yang dihasilkan Surono. Hubungan antara morfologi dan sintaksis terlihat pada kajian yang disebut morfosintaksis atau dari gabungan kata morfologi dan sintaksis. Keterkaitan ini karena adanya masalah morfologi yang perlu dibicarakan bersama dengan masalah sintaksis, misalnya satuan bahasa yang disebut kata dalam kajian morfologi merupakan satuan terbesar, sedangkan dalam kajian sintaksis merupakan satuan terkecil dalam pembentukan kalimat atau satuan sintaksis lainnya. Jadi, satuan bahasa yang disebut kata itu menjadi objek dalam kajian morfologi dan kajian sintaksis. Baik, materi terakhir yaitu aplikasi dalam bidang klinis. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi dalam bidang klinis. Yang pertama, aplikasi psikologi klinis dalam berbagai bidang. Aplikasi ini berhubungan dengan pendidikan dan proses belajar mengajar. Aplikasi ini membantu mempelajari bagaimana manusia belajar dan menerima pelajaran dengan persepsi bahwa pelajaran tersebut penting dan bermanfaat. Yang kedua yaitu inovasi. Teknologi dalam pendidikan klinis keperawatan. Penggunaan smartphone dan aplikasi dalam pendidikan klinis keperawatan telah terbukti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa keperawatan. Yang ketiga yaitu aplikasi sistem pakar psikologis klinis pada remaja. Aplikasi ini membantu dalam mendiagnosis dan memberikan solusi terkait masalah psikologis pada remaja. Yang keempat, penerapan psikodiagnostik dalam ruang lingkup klinis. Psikodiagnostik digunakan dalam mendeteksi gangguan psikis dan mengukur kemampuan atau kekuatan individu untuk diterapkan dalam
pola terapi atau treatment yang efektif. Aplikasi-aplikasi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang klinis dan membantu dalam diagnosis, penanganan, dan perawatan pasien. Harap dicatat bahwa informasi ini hanya sebagai referensi dan penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan yang berkualifikasikan jika Anda membutuhkan bantuan dalam bidang klinis.